firman Tuhan hari ini saya beri judul pelaku, ya. Bukan hanya sekedar tetapi pelaku. Saudara, kalau saya tanya, di sini kita mau jadi pendengar saja atau ingin jadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan? Pasti jawabannya kita rindu untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Tapi disadari atau tidak, seringkali kita lebih tertarik untuk menjadi pendengar. Ya, kita lebih tertarik untuk menjadi pendengar bukan pelaku. Nah, hari ini kita mau bahas tentang pelaku firman. Saya akan mulai dengan sebuah ayat yang minggu lalu kita sempat bahas di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia terkini gitu ya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudari yang saya kasihi, jangan keliru tentang hal ini. Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit bukanlah seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Dia adalah sumber segala berkat, semua pemberian yang baik dan yang sempurna turun darinya. Salah satu pemberiannya yang sempurna itu ialah ketika Allah berkenan memilih kita untuk dilahirkan kembali secara rohani melalui berita keselamatan yang benar. Supaya kita yang percaya pada berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Nah, saudara, lewat ayat ini kita bisa melihat bagaimana salah satu pemberian yang sempurna itu adalah ketika Allah berkenan untuk memilih Anda dan saya orang-orang berdosa menjadi milik kepunyaannya. Untuk kita orang-orang berdosa dilahirbarukan kembali secara rohani. Ini satu berkat yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa Yakobus tulis ini di pasal yang pertama? Yakobus menginginkan di dalam perjalanan pembahasan Yakobus nanti kita akan menemukan banyak perintah atau banyak arahan-arahan dalam kita menjalani kehidupan. Ya, sehingga ini bicara tentang hal-hal yang praktis ke depannya dan Yakobus membuka kitabnya dengan pernyataan ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebelum membahas tentang hal yang harus kita lakukan, Yakobus menekankan bahwa orang percaya itu sudah memperoleh yang terbaik dari Allah. Saudara, di slide saya tuliskan bahwa sebelum kita melakukan yang baik di hadapan Allah, sebelum kita melakukan perintah-perintah Allah, sebelum kita melakukan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Allah telah terlebih dahulu melimpahkan kita dengan semua yang terbaik dari sorga. Wow. Kalau kita berpikir bahwa sorga itu begitu indah, sorga itu adalah tempat yang terbaik dan sebagainya, saya mau katakan bahwa yang terbaik di sorga itu diberikan kepada kita sebelum kita melakukan hal yang baik dan benar di mata Dia. Itulah yang disebut dengan anugerah. Apa bedanya anugerah dengan hadiah? Sering saya jelaskan. Jika hadiah itu bicara tentang kita mencapai sesuatu, kita mencapai sebuah standar, lalu kita memperoleh hadiah dari pencapaian tersebut. Tetapi yang namanya anugerah itu diberikan, dilimpahkan kepada kita sebelum kita melakukan firman Allah. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara, yang Yesus berikan bagi kita. Dan singkatnya, Yakobus merindukan perintah-perintah yang akan dibahas di depan nanti. Itu tidak dipandang sebagai tuntutan atau syarat mencapai keselamatan. Tapi perintah-perintah itu boleh dipandang, boleh kita lakukan sebagai buah dari keselamatan yang dilakukan dengan kerelaan dan ucapan syukur. Hari ini mungkin saudara pernah mengalami atau pernah melihat ada orang-orang yang begitu setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, tapi penuh dengan keluh kesah. Ya, bahkan penuh dengan penyesalan. Melakukan firman Tuhan gak berapa lama, nyesel. Aduh nyaho kitu mah tong taat teuing, cenah gitu ya. Atau ketika melakukan firman Tuhan penuh dengan keluh kesah, tidak ada sukacita.
Nah, Yakobus menanamkan bagi Anda dan saya, bagi para pembaca. Dia menekankan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati dengan berkat yang sangat besar. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah lewat kebesaran berkatnya itu. Marilah kita memandang firman Tuhan bukan sebagai tuntutan, tetapi tuntunan bagi kita. Kita memandang firman Tuhan bukan sebagai tuntutan atau syarat untuk mencapai keselamatan, tetapi kita mau melihat itu sebagai buah dari keselamatan yang kita hidupi, yang kita lakukan dengan kerelaan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nah, kita akan masuk firman Tuhan pada sore hari ini, ya, khususnya dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-19 Yakobus berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Tetapi lamban untuk berkata-kata dan juga lamban untuk marah. Ini satu gambaran dari Yakobus. Yakobus gini, sebagai orang yang sudah diselamatkan, hendaklah kita itu cepat mendengar, lamban berkata-kata dan juga lamban untuk marah. Sebagai orang yang diselamatkan, seharusnya kita itu cepat untuk mendengar, lamban untuk berkata-kata, dan lamban untuk marah. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ya, kita lebih senang untuk kita lebih cepat untuk berkata-kata. Kita lebih cepat untuk marah. Kita sangat sedikit dalam hal mendengar. Mendengarkan pasangan kita, mendengarkan anak kita, mendengarkan orang tua kita. Kita lebih suka untuk berkata-kata. Bukan hanya saudara, saya pun demikian. Walaupun saya mungkin tidak banyak berkata-kata, tapi saudara di dalam hati ini, saya pengennya cepat-cepat di-cut dan saya kasih solusinya. Saya kayaknya pengen cepat-cepat memberi penilaian, judging terhadap sesuatu yang saya dengar. Nature manusia adalah lambat untuk mendengar. Namun cepat untuk bicara dan cepat untuk marah. Cepat untuk memberi penilaian. Cepat untuk menceritakan. Nature yang demikian itu merupakan efek dari keberdosaan kita, saudara. Di dalam keberdosaannya, manusia selalu ingin bersembunyi di balik kelemahannya. Di dalam nature-nya yang berdosa, manusia selalu memikirkan bagaimana aku bisa bersembunyi, bisa menyembunyikan kelemahanku supaya tidak terlihat oleh orang lain. Caranya gimana? Banyak bicara. Ketika udah mulai mau nyentuh nih ke titik kelemahannya, dia alihkan pembicaraan. Atau dia membual cerita yang begitu luar biasa. Lewat apa? Lewat perkataan. Dalam keberdosaannya manusia itu memiliki kecenderungan untuk cepat membela diri untuk menutupi kesalahannya. Membela dirinya dengan cara apa? Dengan cara berkata, enggak gitu ceritanya. Belum selesai cerita udah dipotong. Ya. Dalam keberdosaannya manusia sangat mudah untuk mempengaruhi lingkungan, berpihak sama dia. Terutama ketika di dalam konflik. Lewat apa? Lewat perkataan. Menyombongkan diri, sok tahu, supaya dihargai. Lewat apa? Lewat perkataan. Dan inilah kondisi yang terjadi. 1 Timotius 6 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Ini nature manusia. Allah merindukan manusia itu lamban untuk berkata-kata dan cepat untuk mendengar. Presentasenya itu lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Itu yang Allah rindukan. Makanya beberapa kali saudara firman Tuhan menuliskan tentang perkataan. Salah satunya Paulus katakan, hendaklah perkataanmu itu perkataan yang membangun, yang membangkitkan pengharapan. Bukan perkataan yang sia-sia. Itu yang menjadi kerinduan Allah dan nature kita sebaliknya, saudara.
Kita lanjutkan. Yakobus 1 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab amarah, tadi kan jangan cepat marah atau lamban untuk marah. Sebab amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah, katakan terimalah. Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di sini ada dua hal di ayat yang ke-21 khususnya. Ada sebuah perintah untuk kita membuang. Dan ada sebuah perintah untuk kita menerima dengan lemah lembut. Nah saudara, di ayat yang ke-20 Yakobus katakan, amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Seringkali kata tidak mengerjakan kebenaran itu kita pandang sebagai, oh marah itu enggak benar, marah itu salah di hadapan Allah. Tapi saya ingin jelaskan tentang kata ini, tidak mengerjakan kebenaran itu bukan sebatas kita melanggar. Tapi tidak mengerjakan kebenaran itu berbicara gini, tidak cocok dengan apa yang sudah Allah taruh di dalam diri kita. Amarah itu tidak cocok dengan apa yang sudah Allah install di dalam diri kita. Amarah itu enggak cocok sama apa yang sudah Tuhan tanam di dalam diri kita. Kalau sekedar bicara amarah itu salah, udah gitu aja. Salah, bertobat, selesai. Tapi kata tidak mengerjakan kebenaran ini bicara gini, enggak cocok. Itu sesungguhnya bukan lagi habitatmu. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Tapi tangkap hal ini dulu. Tidak mengerjakan kebenaran itu bukan sekedar salah. Tapi bicara gini, gak cocok. Gak cocok sama apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kamu. Nah saudara, di sini saya tuliskan gini. Work out itu tidak sama dengan work for. Kalau work for itu bekerja untuk memperoleh sesuatu. Tapi workout bekerja dengan kekuatan yang sudah ada di dalam kita. Itu bedanya workout dengan work for. Dan bicara tentang mengerjakan kebenaran di hadapan Allah itu bukan work for. Tapi itu work out. Mengerjakan sesuatu yang sudah ada di dalam kita. Makanya tadi di ayat ini Yakobus katakan bahwa terimalah dengan lemah lembut firman yang apa saudara baca sama-sama 1, 2, 3 tertanam di dalam hatimu. Jadi sebelum kita melakukan firman sesungguhnya di dalam kekristenan kita sudah ditanam terlebih dahulu kebenaran. Kita sudah diberikan kebenaran. Kata tertanam dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya adalah empithios. Empitos. Apa artinya empitos? Menanam. Menaruh dengan sengaja. Menginstall. Oke? Sesuatu yang ditanam. Sesuatu misalnya nih menanam. Kita menanam sesuatu di tanah. Berarti sebelum kita tanam, tanah itu tidak memiliki benih yang kita taruh. Betul ya? Menaruh mic di mimbar. Sebelumnya mic-nya tidak di mimbar, lalu ditaruh di mimbar. Menginstall. Kita beli handphone, kita beli gadget, lalu kita install Instagram. Kita install TikTok, kita install WhatsApp. Sebelumnya tidak ada, tapi kita masukkan WhatsApp ke handphone kita. Bisa nangkep sampai di sini saudara. Tahu nggak saudara? Bahwa bicara tentang apa yang sudah ditanam, itu berbicara gini. Diri kita, pribadi kita tadinya tidak memiliki kebenaran. Pribadi kita tadinya tidak memiliki kebenaran di hadapan Allah. Tapi lewat penebusan Kristus, dia tidak hanya memerdekakan kita, tapi dia menaruh, katakan menaruh. Dia menanam, katakan menanam. Dia menginstall, katakan menginstall.
kebenaran itu di dalam diri kita. Jadi saya berharap ini makin membuat kita terang bahwa ketika kita tidak melakukan kebenaran di hadapan Allah, itu nggak cocok sama apa yang udah Tuhan tanam di kita gitu. Harusnya apa yang terjadi? Ketika nggak cocok, gelisah. Waktu nggak cocok, nggak tenang. Waktu nggak cocok, kudu natekieu. Waktu nggak cocok, nggak nyaman. Oke? Nah, saudara, kata siapa sih kita ditanam? Nih, ayat yang gak asing. 2 Korintus 5 ayat 21, firman Tuhan berbicara demikian. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi berdosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara tahu nggak? Yesus adalah kudus. Yesus adalah kebenaran yang sempurna. Tapi ketika dia ada di atas kayu salib, ketidakbenaran kita, keberdosaan kita, itu ditaruh di dalam diri Yesus. Ketidakbenaran kita, kebobrokan kita, itu ditaruh di dalam diri Yesus. Dan akhirnya Yesus harus menghadapi penyiksaan yang begitu rupa. Gak sampai di situ, bukan hanya kita yang berdosa, dosa kita diangkat dan ditaruh ke Yesus. Bukan hanya itu, tapi apa yang terjadi? Kebenaran Yesus dilimpahkan kepada kita yang tidak memiliki kebenaran. Kebenaran Kristus dipindahkan, ditanamkan, diinstal di dalam diri kita. Makanya di slide saya tulis yang orange, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dosa kita dihisap olehnya dan kebenarannya ditanamkan dalam kita. Wow. Jadi bicara tentang pelaku firman, itu bicara kita melakukan sesuatu yang sudah Tuhan tanam. Yang sudah Tuhan taruh. Yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang sebelumnya tidak ada di dalam diri kita. Nah, saudara punya handphone ya semua ya. Mungkin kayaknya di sini yang nggak punya handphone cuman Gevariel. Ya. Nanti ya boy, dia baru dibeliin jam tangan aja udah dimainin terus, apalagi punya handphone ya. Nah, handphone kita, nature utamanya adalah alat komunikasi. Ada 2, lewat SMS dan lewat telepon. Ya, di zaman dulu kita pakai handphone, SMS juga irit. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita nostalgia dikit. Kimi Timi atau mungkin Laura mungkin tidak mengalami, ya. SMS disingkat-singkat karena apa? Menghemat supaya nggak jadi 700, tetap 350, ya. Betul ya? Aduh, ini mulai toel-toelan ya. Kayaknya ada yang nembak dulu lewat SMS gitu ya. SMS disingkat-singkat semuanya sampai bingung bacanya. Ya. Terus telepon GSM, ya. Telepon GSM supaya murah, gimana caranya? Ada yang ingat? Hah? Malam, ada lagi. 2 detikan. Ya. Teleponnya 2 detikan. Jadi ini ada Ibu Elisa mungkin agak bingung dengan perilaku anak-anak muda menggunakan handphone di zaman itu. Jadi telepon gini, begitu telepon diangkat, lagi apa? Cepret, matiin. Serius. Terus yang itu telepon lagi, makan, cepret. Jadi kalau orang tua mau marah-marah, itu nggak bisa hemat di handphone. Ya, karena teleponnya harus panjang. Nah, itu terjadi bertahun-tahun, saudara. Ya, SMS dihemat, diirit, belum lagi kalau dua mail itu bisa kepotong, yang satu nyampainya kapan, yang menyebabkan salah paham, ya, gitu. Nah, itu terjadi berjalan. Apa yang terjadi hari ini? Ada aplikasi namanya WhatsApp. Dia bisa kirim message, dia bisa kirim gambar,
dia bisa kirim voice note, dia bisa kirim foto, video, telepon, dan juga video call. Betul? Perjalanan semakin maju, WhatsApp mulai diinstal di semua gadget kita. Oke? Handphone kita masih bisa buat SMS? Bisa buat telepon GSM? Bisa. Tapi ada aplikasi lain yang jauh lebih baik dari itu semua, yaitu WhatsApp. Kita pakai WhatsApp untuk chat, kita pakai WhatsApp untuk telepon, kita pakai WhatsApp untuk kirim-kirim data dan sebagainya. Saudara, saya mau tanya, sebulan ini siapa yang telepon pakai GSM? Ada nggak? Sebulan ini ada nggak yang telepon pakai GSM? Pakai bukan kuota, pakai pulsa. Yang si Veronica itu. Masih ya? Masih ada. Oke, enggak apa-apa. Yang SMS, selain menerima SMS dari pinjaman online atau penagihan? Enggak ya, dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus ya. Yang SMS kayaknya udah jarang. Gitu ya. Oke. Masih ada di sini, Pak David pakai GSM. Apakah terus-terusan pakai GSM, Pak? Kalau bisa pakai WhatsApp, pilih yang mana? Telepon bisa pakai WhatsApp, akan pilih yang WhatsApp. Betul ya? Saudara, apa yang akan terjadi ketika ada orang yang menghubungi Anda hari ini lewat SMS? Terus Anda tanya, ada WhatsApp nggak? Terus dia bilang nggak punya. Kesal nggak? Ayo. Kesel ya? Mulai berpikir, iya jalemat kumai ketinggalan zaman jika hidup di zaman batu. Sok atuh download WhatsApp supaya gampang dihubungi. Yang nelpon Anda lewat GSM terus telepon Anda lewat GSM. Anda mulai bilang gini, udah aja Nala, udahlah gak usah telepon saya yang telepon kamu pakai WhatsApp. Gitu ya. Ketika hari ini sudah ada aplikasi WhatsApp, kita mungkin bisa telepon pakai GSM, kita mungkin bisa SMS pakai GSM, tapi kita gak akan nyaman berlama-lama di situ. Jadi kalau saya mau gambarkan, yang sebelah kiri itu gambar telepon dan SMS itu adalah habitat yang lama dari handphone kita. Tapi WhatsApp itu adalah habitat yang baru dari handphone kita. Inilah hidup kita. Allah sudah menginstal kebenaran di dalam kehidupan kita. Allah sudah menanamkan, menaruh, menyimpan sesuatu yang hidup. Yaitu kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan itu seharusnya menjadi habitat kita yang baru. Kebenaran itu harusnya menjadi habitat kita yang baru dalam menjalani kehidupan. Namun bukan berarti kita tidak bisa kembali terjatuh. Mungkin kita bisa kembali terjatuh ke pola yang lama, tapi yang tadi saya katakan, kita tidak akan nyaman. Kita tahu ini bukan yang terbaik. Kita tahu ini gak boleh dilanjutkan. Kita akan cepat berpikir gini, aku harus beralih. Pasti. Ketika handphone saudara rusak, saudara gak bisa kirim WhatsApp, hanya bisa SMS. Saudara gak betah dan saudara pengen cepet-cepet ke tempat servis, ke service center untuk diperbaiki. Padahal SMS masih bisa. Tapi Anda tahu ada yang lebih baik yaitu WhatsApp. Sehingga Anda gak nyaman, gak diam aja ketika handphonemu rusak, gak bisa kirim WhatsApp. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita bisa gak jatuh lagi dalam dosa? Bisa. Tapi orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah ditanam, ditaruh kebenaran, tidak akan nyaman. Tahu Bapak Ibu, ketika ikan loncat dari akuarium, apa yang terjadi? Kelepek-kelepek. Bukan karena kelepek-kelepek jatuh cinta sama majikannya, bukan. Gue gak bisa napas, gue mau mati kata dia. Karena lantai, udara itu, daratan, bukan habitat dia. Contoh mungkin yang lebih simpel. Ada seorang teman saya, dari SD, TK, dia itu pulang pergi sekolah itu naik angkot. Ini kisah nyata. Waktu kuliah sama orang tuanya dibeliin motor. Hari pertama dia bawa motor ke kampus. Itu kejadian konyol yang gak pernah saya lupakan.
Dia megat angkot di depan Maranatha, nyampe di IP. Dia pegang, nah saku saya teh asa tebel. Dilihat, alah sia, itu kunci motor. Oke. Balik lagi ke kampus. Waktu dia balik lagi ke kampus, saya keur ngahuleng, ini teh orang teh udah pulang, kenapa motornya masih di sini? Balik ke haheho, saudara. Saya tanya, kenapa bro? Dari mana? Orang teh geus nepi IP, orang teh poho mawa motor. Apa yang kita bisa pelajari? Dia sudah ditaruh, dia sudah diinstal motor oleh orang tuanya. Silakan pakai motor, oke? Tapi kelakuannya tidak berubah. Kenapa dia balik lagi ke IP? Karena dia balik lagi ke Maranatha. Kenapa? Karena dia sadar ada sesuatu yang salah. Nggak diterusin pulang ke Pagarsi dia orang. Dia balik lagi ke Maranatha. Karena dia tahu ada sesuatu yang salah. Kenapa nyampe kampus dia diketawain sama orang-orang dan bapak-bapak di sini, bapak-bapak ibu-ibu ngetawain kan? Betul ya? Kenapa? Kok konyol banget sih, sudah ditaruh, diinstal, difasilitasi motor, tapi kok kelakuannya masih jadul. Tahu Bapak Ibu, kenapa Anda menertawakan? Karena dia sebetulnya, kita semua sadar, dia punya habitat yang baru, tapi dia nggak lakukan itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam Kristus, hidup dalam dosa, pandang itu sebagai pandang kejatuhan itu sebagai sebuah kecelakaan. Dan hidup dalam dosa itu sebagai sebuah kekonyolan yang luar biasa. Adik saya pernah, saya taruh helm di mobil. Suatu kali saya taruh 2 helm, dia sama temennya pulang kampus. Begitu buka ini ngegubrak, Bapak Ibu, si kacanya ngegubrak. Sebelah sini. Apa yang terjadi? Tanpa dikomando adik saya pakai helm. Jadi nyetir mobil pakai helm disengserikan. Oke? Pakai helm adalah budaya atau habitat orang yang naik motor. Tapi dia lakukan hal itu. Oke? Ya. Itulah yang Yakobus maksud, marah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya nggak cocok sama identitas, sama habitat kita. Maka dari itu saya katakan di dalam slide. Mari saudara, sadarilah ya. Sadarilah dan hidupilah habitat yang baru sebagai orang-orang yang sudah dilahirbarukan di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita lanjut. Nah, ayat yang ke-22 sampai 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup saya dan juga hidup kita semua. Firman Tuhan katakan gini, jangan hanya menjadi pendengar saja tetapi jadi pelaku. Kalau kamu hanya mendengar saja tidak melakukan, kamu sedang menipu diri sendiri. Betapa gondoknya, betapa marahnya kita ketika kita mengasihi seseorang lalu orang itu membohongi kita, menipu kita. Saudara, sesungguhnya ketika kita tahu firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya, kita sedang menipu diri sendiri. Apa sih maksud kata menipu diri sendiri di sini? Menipu diri sendiri memiliki pengertian gini. Hidup yang menyangkali habitat kita. Menipu diri sendiri berbicara hidup yang menyangkali habitat kita. Membodohi diri, apa yang terjadi kalau itu diteruskan dijalani. Hidup kita akan semakin lelah dari hari ke hari. Kita akan berputar-putar dalam kejatuhan dan kebangkitan yang sama. Coba saudara renungkan. Berputar-putar dalam kejatuhan dan kebangkitan yang sama. Kalau itu terus terjadi, Anda akan terus bangkit atau Anda memiliki kecenderungan, udahlah nggak usah bangkit nanti juga jatuh lagi. Manusia memiliki kecenderungan kalau jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kecenderungan manusia adalah gini, udahlah aku menyerah, aku nggak bisa berubah. Betul ya? Itu yang akan terjadi. Maka dari itu saudara, ketika kita tahu firman Tuhan tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang hidup di luar habitat kita dan itu sangat meletihkan.
Dan itu tinggal tunggu waktu. Itu akan membuat kita menyerah terhadap perubahan. Dan di sini dikatakan gini, setelah ngaca lihat mukanya di cermin, baru saja ia memandang dirinya, lalu ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini berbicara tentang gini, tahu firman Tuhan, tidak mau melakukan, akhirnya pergi, akhirnya meninggalkan, akhirnya melupakan firman Tuhan dan mulai mengalihkan fokus lihat dunia. Loba nu kitu ge wajar eta mah. Bisa nangkap di sini. Yang dimaksud dengan lupa akan rupanya itu bukan lupa gimana, tapi karena melihat yang lain ge sarua. Yang lain juga sama, bahkan ada yang lebih parah dari saya. Itu yang akan terjadi. Saudara, kita masuk ke ayat yang ke-25. Bagaimana supaya jatuh bangun kita tidak terjadi? Bagaimana supaya kita bisa membuang yang jahat? Ya, dan menghidupi apa yang Yesus tanam di dalam kita. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Yakobus 1 ayat 25, demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, menarik. Di sini Yakobus kasih sebuah kunci untuk kita bisa membuang yang buruk, untuk kita bisa menghidupi apa yang sudah Tuhan tanam, apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kuncinya apa? Mari sama-sama kita meneliti hukum yang sempurna. Mari kita sama-sama mengamati, merenungkan hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Meneliti hukum yang sempurna. Apa hukum yang sempurna? Di dalam perjanjian lama, Yakobus tulis dalam konteks perjanjian lama. Bangsa Israel mengenal ada dua hukum. Satu hukum di zaman itu. Satu hukum, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat yang Musa terima dari Allah. Itu berbicara jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kalau kamu lakukan ini dan kamu lakukan itu, maka kamu harus dihukum. Kamu dimurkai. Itu hukum yang dibawa oleh Musa. Tapi Yakobus setelah dia mengalami kasih Kristus, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, hidupnya berubah. Dia menemukan satu hukum yang sempurna. Satu hukum yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih memerdekakan dibanding hukum Taurat. Yaitu hukum apa? Hukum kasih karunia. Inilah Injil. Bagaimana kita bisa membuang semua yang buruk dan menghidupi apa yang sudah Tuhan tanam, Yesus tanam di dalam kita. Kuncinya apa? Mari kita sama-sama meneliti hukum yang sempurna. Bapak Ibu, meneliti itu gimana sih? Ayo silakan. Sekarang Bapak Ibu teliti Yusak yang ada di depan. Ayo. Kalau Bapak Ibu bisa neliti Yusak, Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang kecil. Bapak Ibu bisa, aya koreng. Bisa kelihatan. Tapi kalau melihat dengan sepintas, gak akan tahu. Meneliti itu bicara mengamati. Meneliti itu bicara memperhatikan. Meneliti itu bicara tentang menyelidiki. Digali, 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 digali. Apa yang digali? Apa yang diteliti? Apa yang diamati? Hukum yang sempurna. Hukum yang memerdekakan. Hukum kasih karunia. Saudara, saya undang pemain musik. Kita sebentar akan selesai. Apa sih hukum kasih karunia itu? Di slide saya tuliskan. Ini ayat yang tadi kita baca. Ini adalah hukum kasih karunia bagi Anda dan saya. Yang harus kita teliti dan kita selidiki.
Demikian firman Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit. Bukanlah seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Hukum kasih karunia mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak berubah. Dilanjut. Dia adalah sumber segala berkat. Hukum yang sempurna, hukum kasih karunia menceritakan dia tidak berubah. Dan dia adalah sumber berkat. Saya ulangi, sumber berkat. Dan lewat pribadinya, semua pemberian yang baik dan yang sempurna diberikannya. Ini berbicara gini, dia sumber berkat. Dia tidak berubah, dia sumber berkat. Dan dia tidak pelit. Amin. Dia mencurahkan berkatnya bagi kita. Sang sumber berkat mencurahkan berkatnya bagi kita. Dalam salah satu berkat yang sempurna ialah ketika kapan? Ketika Allah berkenan memilih kita untuk dilahirkan kembali. Dia berkenan memilih kita untuk menginstall, untuk ditanamkan di dalam diri kita kebenaran. Dan yang terakhir, hukum kasih karunia bicara tentang apa? Kita diangkat jadi milik kepunyaan Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau Anda mau membeli sebuah barang, Anda cari yang paling bagus. Anda cari yang paling sedikit cacatnya. Tapi Allah, Dia tahu kelemahan dan kebobrokan kita. Tapi lewat pengorbanannya, dia terima kita. Dia adopsi kita untuk menjadi anaknya. Dia sang sumber berkat. Dia yang setia, dia sumber berkat. Dia yang berbelas kasih. Itu mengadopsi kita yang penuh dengan kekurangan. Yang penuh dengan kehancuran. Yang penuh dengan kebobrokan. Bahkan mungkin Anda sedang dalam kondisi jijik sama diri sendiri. Karena kegagalan, kesalahan. Perbuatan yang begitu kotor. Mungkin Anda ragu bahwa Anda adalah orang yang layak diterima. Tapi sore hari ini, sekalipun Anda ragu bahwa Anda itu qualified untuk diterima. Anda meragukan itu. Tapi di mata Tuhan, bukan baik burukmu yang membuat engkau diterima. Tapi semata-mata karena dia sayang sama engkau dan saya. Maka kita diterima. Karena dia sayang, dia taruh kebenaran. Dia lihat Yusak yang gak ada kebenaran. Hatinya hancur. Ketika Tuhan melihat kita hidup tidak memiliki kebenaran, hati dia hancur. Maka dari itu dia taruh kebenaran. Supaya kita bisa berfungsi sebagaimana dia inginkan. Saudara, di dalam hukum kasih karunia, di slide saya tuliskan. Kita dilimpahkan dengan semua yang terbaik. Dalam kasih karunia, hukum kasih karunia ini bicara gini. Kita yang tidak layak menerima. Tetapi kita dilimpahkan dengan yang terbaik yang ada di sorga. Yaitu Yesus Kristus. Dalam kasih karunia, saudara, kita dilahir barukan. Dalam kasih karunia Anda dan saya orang yang bobrok, Anda dan saya orang-orang yang tidak memiliki kebenaran, ditaruh kebenaran, ditaruh Roh Kudus yang mendorong kita untuk menghidupi kebenaran. Akhirnya hidup kita berubah. Sebobrok-bobroknya orang pasti memiliki keinginan untuk berubah. Dan hari ini kita mendengar kabar baik. Perubahan tidak dimulai dari kita. Perubahan dimulai dari Allah yang menaruh bibit kebenaran di dalam Anda dan saya. Dan ada Roh Kudus yang terus tuntun bimbing kita hidup di situ. Hukum kasih karunia, hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan itu bicara tentang apa? Anda dan saya, kita diadopsi.
Anda pernah dibandingkan? Anda pernah merasa tidak dihargai? Anda pernah merasa dipojokkan? Anda pernah merasa yang lain kayaknya lebih qualified untuk dipilih dan saya tuh kan bener kan saya tidak ada yang pilih, tidak ada yang mau saya ada di sini. Itu sangat menyakitkan. Tapi saya mau katakan, sekalipun Anda pernah merasa kayak gitu, Allah yang tidak pernah berubah, Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah berubah, sumber berkat, Dia terima kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan semua ini bisa terjadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya yang begitu tulus dan sempurna bagi kehidupan kita. Saudara, ini yang akan terjadi. Ketika kita merenungkan hukum kasih karunia yang memerdekakan, kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan karena mengasihi, bukan karena menuntut Tuhan. Amin. Aku lakukan firman Tuhan bukan karena aku mau berkat, tapi karena aku sadar aku sudah diberkati. Kita akan menjadi pelaku firman yang penuh dengan syukur, bukan bersungut-sungut. Amin. Waktu kita terus renungkan hukum yang sempurna itu, hukum kasih karunia itu kita renungkan. Kita melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Ini satu hal yang indah, saudara. Kita melakukan firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, muka yang sukacita, bukan muka yang cemberut. Ya. Kalau hari ini Anda melakukan firman Tuhan tapi hati Anda masih gelisah, masih cemberut, masih kesel, masih bete, masih terpaksa. Yang Anda butuhkan adalah merenungkan hukum yang sempurna. Hukum kasih karunia yang tadi kita bahas. Makanya jangan berhenti merenungkan hukum yang sempurna itu ya. Itu memerdekakan kita. Dan pada akhirnya ketika kita terus merenungkan hukum yang sempurna, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Akhirnya apa? Hidup kita menjadi teladan, bukan batu sandungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, kalau Anda berkata hari ini, aku gak punya teladan orang yang setia iring Tuhan. Aku gak punya teladan, gak punya figur di atas aku yang begitu cinta Tuhan, mati-matian untuk Tuhan dengan syukur. Aku gak punya teladan. Saya mau katakan, hari ini jangan sampai anak kita tidak mempunyai teladan seperti yang kita alami. Bisa nangkap? Hari ini jangan sampai anak kita berkata yang sama seperti kita. Kunci kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang tulus, sukacita, bersyukur. Itu bukan ada tidaknya orang yang meneladani kepada kita. Tapi kuncinya adalah merenungkan hukum yang sempurna. Kita akan menjadi pelaku firman Tuhan karena mengasihi Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dan hidup kita menjadi teladan. Pengorbanan Kristus itu menggambarkan Allah mengasihi kita dengan tulus. Melakukan firman Allah menggambarkan kesadaran, ucapan syukur kita terhadap kasih Allah yang begitu tulus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.